Buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 tahun 2021 Bab 2 Wujud Zat dan Perubahannya. Anak-anak, kalian telah belajar mengenai tumbuhan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, kalian akan belajar mengenai wujud zat dan perubahannya. Sebelum memulai belajar menggunakan buku audio, mari kita berdoa sejenak agar ilmu yang didapat menjadi manfaat di kemudian hari. Sebagai pengantar materi, yuk mari kita simak percakapan antara Banu dan Aga yang sedang berjalan-jalan di sebuah taman. Pada suatu hari, Banu, Aga, Ian, dan Mia sedang berjalan-jalan di taman. Karena keadaan cuaca yang sangat panas, mereka membeli makanan es krim. Lalu Banu tiba-tiba berkata, "Ya, teman-teman lihat nih, es krimku sudah cair. Rasanya jadi kurang enak." seraya menunjukkan raut muka sedih. Ian yang melihat es krim Banu mencair mengatakan, Kamu sih, es krimnya nggak dimakan-makan dari tadi, jadi cair deh. Sambil tertawa, Ian melihat Banu yang es krimnya mencair. Aga dan Mia pun ikut tertawa melihat hal tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apa yang terjadi dengan es krim Banu ya? Atau kalian pernah mengalami kejadian seperti Banu? Pasti kalian sedih karena es krimnya mencair dan rasanya menjadi tidak enak. Apa kamu penasaran kenapa es krimnya bisa mencair seperti itu? Yuk, mari kita simak pembahasannya pada topik berikutnya, yaitu topik A, materi. Makhluk apa itu? Sampai jumpa anak-anak. Produksi Kemendikbudristek tahun 2021. Buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 tahun 2021 Bab 2 Wujud Zat dan Perubahannya. Topik A, materi. Makhluk apa itu? Part 1. Apa itu massa? Kita cari tahu yuk. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, coba kalian jawab 3 pertanyaan esensial atau pertanyaan mendasar dan penting berikut ini. Pertama, apa itu materi? Kedua, seperti apa saja wujud zat atau materi itu? Ketiga, bagaimana wujud zat dapat berubah-ubah? Pertanyaan esensial tadi merupakan inti pembelajaran yang akan kita bahas pada topik kali ini. Sekarang, mari kita simak percakapan Aga, Mia, Banu, dan Ian yang sedang berjalan-jalan di taman kota. Ketika hari libur sekolah, Aga, Mia, Banu, dan Ian bersama-sama pergi untuk bermain ke taman kota. Di sana banyak sekali orang yang sedang berjalan-jalan. Aga pun berkata, Wah, ramai kali mah. seraya melihat ke wilayah sekitar. Lalu Mia pun menimpali. Iya betul, ada banyak orang dan hewan di sini. Sambil melihat ke arah pohon yang banyak sekali burung beterbangan di sana. Lalu Banu pun memberitahu dengan berkata seperti ini. Tidak juga kok. Di sini ada banyak yang jualan makanan dan minuman juga. Sambil melihat ke arah para penjual makanan. Kemudian Ian dengan raut muka sedih melihat ke arah sekitar dan berkata, Sayangnya, banyak sampah juga di sini. bagi mereka, berjalan di taman kota itu menyenangkan sekaligus kurang nyaman juga karena ada banyak sampah yang mereka temukan karena dibuang sembarangan di sana. Nah, bagaimana ceritanya? Apakah kalian pernah jalan-jalan ke taman kota? Atau ke kebun binatang? Atau taman di sekitar rumah? Bagaimana kondisi di sana? Apakah sama seperti taman di tempat Ian bermain bersama teman-temannya? Banyak orang, hewan, benda-benda, dan bahkan sampah berserakan di jalan. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya anak-anak. Pada dasarnya, di alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang.
Materi ada yang berupa makhluk hidup, seperti kita manusia, hewan-hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang kita sebut sebagai benda, seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Pada topik A, kalian akan belajar dua hal, yaitu yang pertama, apa itu massa? Kita cari tahu yuk. Yang kedua, ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Semangat menyimak ya! Topik A, materi pertama. Apa itu massa? Kita cari tahu yuk. Anak-anak, selanjutnya kita akan memulai belajar dengan memasuki materi aktivitas Mari Mencari Tahu. Simak dengan baik ya. Mari mencari tahu. Anak-anak, pada bagian ini kalian akan menyimak cara untuk mengetahui apa itu massa. Bisa dilakukan dengan percobaan pada timbangan. Pelajari cara berikut dan cobalah sendiri untuk membuktikannya. Bayangkan posisi timbangan pertama. Ketika di atas timbangan, tidak diletakkan apapun. Kedua timbangan akan seimbang. Namun, ketika di salah satu timbangan diletakkan benda seperti kerikil, maka timbangan akan miring ke salah satu bagian. Hal ini menunjukkan bahwa kerikil atau benda yang diletakkan di atas timbangan itu memiliki massa. Timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Itu artinya benda yang ada di kanan dalam percobaan tadi adalah kerikil. Itu lebih berat dibandingkan benda yang ada di kiri. Lalu berikutnya, di timbangan yang kosong di sebelah kiri diletakkan beberapa batu. Kemudian timbangan akan miring ke sebelah kiri. Ini menunjukkan bahwa massa batu lebih besar dibandingkan massa kerikil. Jadi, apa itu massa? Untuk menjawabnya, mari kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu mari mencoba. Mari mencoba. Pada bagian ini, kalian akan melakukan aktivitas untuk mencari benda, lalu membandingkannya dengan benda lain untuk mencari benda yang lebih berat. Pada bagian sebelumnya, kalian mengetahui bahwa massa batu lebih berat dari kerikil. Nah, sekarang carilah dua buah benda yang ada di sekitar kalian. Mintalah bantuan kepada guru untuk membandingkan benda mana yang massanya lebih berat. Lalu, tuliskan hasil pengamatan kalian pada buku tugas menggunakan format tabel yang tersedia pada halaman 36. Carilah sebanyak mungkin untuk mengetahui massa benda tersebut, berat atau ringan. Menarik bukan? Selanjutnya, kalian akan masuk ke dalam bagian lakukan bersama. Lakukan bersama. Pada bagian ini, kalian dapat melakukan aktivitas bersama teman, guru, atau orang tua di rumah. Dalam aktivitas berjudul, seberapa berat makanan ini? Caranya yaitu, carilah kemasan makanan yang ada di lingkungan sekolah, sekitar, atau di rumah. Kemudian, amati pada kemasan tersebut angka yang diberi akhiran G. Angka yang dapat kalian temukan dalam kemasan makanan tersebut biasanya ada di bagian belakang, di pojok bawah makanan tersebut. Misalnya tertulis, berat bersih 60 gram pada kemasan makanan ringan. Berat bersih 370 gram pada kemasan susu kental manis. Atau berat bersih 400 gram pada kemasan susu bubuk. Setelah menemukan kemasan makanan berikut angkanya, diskusikan dengan teman, guru, atau orang tua. Kemudian, guru akan menuliskan di papan tulis nama kemasan makanan berikut masanya yang telah kalian temukan. Anak-anak, selanjutnya, mari kita masuk ke bagian mari refleksikan. Mari refleksikan. Yuk, kita evaluasi pemahaman kalian tentang massa dengan menjawab soal berikut ini. Pertama, menurut kalian, apa itu massa? Kedua,
Berdasarkan pengamatan kalian, apa hubungan antara massa dengan ukuran benda? Apakah benda yang ukurannya lebih kecil massanya selalu lebih kecil? Ketiga, bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian belajar lebih lanjut. Tetap semangat ya anak-anak! Belajar lebih lanjut. Anak-anak, mari kita belajar lebih dalam mengenai massa yuk. Simak dengan baik ya. Massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, massa satu butir telur tentu berbeda dengan massa satu potong baju. Perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Misalnya, jika kalian memiliki sebuah botol plastik dan sebuah botol kaca atau gelas plastik dan gelas kaca. Meskipun sama-sama botol atau gelas, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Botol kaca atau gelas kaca memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibandingkan botol atau gelas plastik. Akibatnya, botol atau gelas kaca massanya lebih besar dibandingkan botol atau gelas plastik. Anak-anak, materi tadi merupakan akhir untuk materi bagian pertama dari topik A ini. Selanjutnya, kalian akan masuk ke dalam materi kedua, yaitu ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Sampai jumpa pada materi berikutnya ya. Produksi Kemendikbudristek tahun 2021. Ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Halo anak-anak, sebelumnya kalian telah belajar mengenai apa itu massa. Dengan berbagai aktivitas yang seru dan menarik, disebutkan sebelumnya bahwa ketika suatu benda memiliki massa, maka bentuk merupakan materi. Menurut kalian, apa ya materi itu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak bagian selanjutnya tentang ciri-ciri materi. Tetap fokus menyimak materi ini ya, karena aktivitasnya akan lebih seru dan menantang loh. Topik A materi kedua. Ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Selain memiliki massa, ciri-ciri dari materi adalah menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya, air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol. Udara yang bisa memenuhi paru-paru kita atau ruangan. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Selanjutnya, kalian akan memasuki bagian mari mencoba. Mari mencoba. Pada bagian ini, kalian akan mencoba memahami apa itu volume. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan volume, guru kalian akan mendemonstrasikan aktivitas mengukur volume suatu benda. Guru kalian akan membawa beberapa jenis wadah dan sejumlah air atau cairan tertentu. Aktivitas tadi tentu akan membutuhkan pendamping untuk menjelaskan. Bisa jadi guru atau orang tua di rumah kalian. Selamat mencoba ya. Lakukan bersama. Pada bagian ini, kalian dapat melaksanakan kegiatan bersama dengan teman-teman dengan tema kegiatan berapa volumenya? Bersama dengan teman-teman sekelas kalian, carilah bungkus kemasan minuman, botol minyak, oli, atau botol sirup yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian carilah di bungkus kemasan itu angka yang diberi akhiran FL atau L. Kemudian laporkan hasilnya pada guru kalian. Contohnya pada kemasan minuman susu kotak, terdapat tulisan 250 ml. Atau pada kemasan bekas oli motor di rumah tertulis 1L. Jangan lupa dicatat ya, nama kemasan beserta jumlah ml atau L dalam kemasan tersebut.
Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian mari refleksikan. Mari refleksikan. Anak-anak, kita akan menguji pemahamanmu mengenai volume. Jawab pertanyaan berikut ini ya. 1. Menurut kalian, apa itu volume? 2. Berdasarkan yang sudah kalian pelajari di aktivitas sebelumnya, menurut kalian, apa perbedaan antara volume dengan massa? 3. Bagaimana cara menentukan volume suatu benda? Hasil jawabanmu dapat kamu diskusikan dengan teman, guru, atau orang tua di rumah. Tetap semangat ya! Selanjutnya, kita akan memasuki bagian belajar lebih lanjut. Belajar lebih lanjut. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai hubungan massa dan volume. Simak dengan seksama ya! Mirip seperti massa, volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Bedanya adalah, biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair seperti air, minuman, oli, dan lain sebagainya. Untuk mengukur volume, kita bisa menggunakan alat ukur seperti gelas ukur, yakni sebuah gelas yang di dalamnya terdapat ukuran-ukuran tertentu. Ukuran volume bisa dinyatakan dalam mililiter yang disimbolkan dengan tulisan ml dan liter yang disimbolkan dengan huruf L. Sesuatu disebut materi jika menempati ruangan tertentu atau dalam bahasa lain memiliki volume tertentu. Biasanya, semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, biasanya massanya lebih besar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa massa dan volume saling berkaitan. Lalu, perlu diingat pula bahwa setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume. Wah, menarik ya! Selanjutnya, mari kita ingat kembali pelajaran pada topik A dalam bagian apa yang sudah aku pelajari. Apa yang sudah aku pelajari? Berikut ini adalah rangkuman mengenai hal yang sudah kalian pelajari pada topik A ini. Di antaranya, pertama, materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Kedua, setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. Terakhir, ketiga, semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Anak-anak, pelajaran pada topik A sudah selesai kalian simak. Selanjutnya, kalian akan mendengarkan materi berikutnya pada topik B. Tentang, memangnya wujud materi seperti apa? Sampai jumpa lagi! Produksi Kemendikbudristek tahun 2021.